Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Fernanda Vidyasari dengan nomor NIM 3022000017 dari kelas KPIA semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Di kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi makalah dan video dari saudara Muhammad Maksum Bahrain. Langsung saja mari kita simak. Menurut saya, kebenaran dari teori makalah saudara Maksum sudah memenuhi dan sudah dijelaskan dengan rinci, mulai dari definisi teori penghargaan nilai, konsep utama teori penghargaan nilai, serta nilai penerapannya. Dari definisi teori penghargaan nilai yang saya pahami, bahwa komunikasi massa yang mengkaji pengaruh penggunaan media itu oleh permisa dalam kaitannya dengan pentingnya penggunaannya. Asumsi dari teori tersebut, sikap khalayak terhadap segmen-segmen media tergantung pada nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka terhadap media tersebut. Dan juga pada konsep utama teori penghargaan nilai, menurut saya teori ekspektasi nilai memiliki 3 komponen dasar disebutkan dalam makalah, yaitu individu merespon informasi baru tentang suatu hal atau tindakan dengan membangkitkan keyakinan dari hal atau tindakan tersebut. Ketika keyakinan terbentuk, perubahan dan informasi baru dapat dan sering terjadi. Dan mengenai penerapan teori penghargaan nilai atau the ekspektasi value teori, salah satu kegunaan value ekspektasi teori adalah sistem kepercayaan. Berdasarkan teori tersebut, sesuatu untuk mendalikan sikap terhadap mempengaruhi seseorang diharapkan melibatkan perubahan nilai-nilai yang mereka harapkan untuk diterima. Lalu, mengenai kesesuaian teori juga sudah pas sehingga pembahasan yang dibahas di dalam makalah serta video tidak menyeleweng dengan tema yang dibahasnya. Dan mengenai contoh, pemakalah sudah memberikan penerapan dan teori penghargaan nilai, bahkan ia sudah menyebutkan beberapa model dari teori value ekspektasi, dan dari itu sudah diberikan keterangan yang sangat jelas mengenai teori, tetapi presentator tidak memberikan contoh untuk menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu teori penghargaan nilai. Saya ingin menambahi materi dari pemakalah, yaitu konsep utama value expectation theory. Value expectation theory memiliki 3 komponen dasar, yakni individu merespon informasi baru tentang suatu hal atau tindakan dengan menghasilkan suatu keyakinan dari hal atau tindakan tersebut. Bila keyakinan sudah terbentuk, itu dapat dan seringkali berubah dengan informasi baru. Yang kedua yaitu setiap individu memberikan sebuah nilai atau value pada setiap sifat di mana keyakinan tersebut tergantung atau berdasar. Yang terakhir, yang ketiga, sebuah harapan atau expectation terbentuk atau termodifikasi berdasarkan hasil perhitungan antara keyakinan dan nilai-nilai. Yang berikutnya saya akan menambahkan sedikit contoh, yaitu bila kita percaya bahwa segmen gosip akan menghadirkan hiburan bagi kita dan kita senang dihibur, maka kita akan memenuhi kepentingan kita dengan menonton, mendengarkan, serta membaca acara gosip. Di pihak lain, bila kita percaya bahwa bergosip itu termasuk bergunjing dan melihatnya sebagai hal yang negatif dan kita tidak menyukainya, kita akan menghindarkan diri dari menonton, mendengar, dan membacanya. Di dalam video, presentator menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai yang diharapkan, maka semakin besar keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Nah, dari penjelasan tersebut, saya kurang memahami maksud dari semakin tinggi nilai yang diharapkan, dan juga mengenai rumus yang diajukan oleh Philip mengenai tingkat kepuasan yang diinginkan oleh audiens dari media massa. Apa yang dimaksud dengan rumus tersebut? Untuk pertanyaan saya, dari teori nilai harapan atau value ekspektasi
ekspektasi teori, bagaimana cara saudara Maksum dalam menerapkan teori tersebut di dalam lingkungan bermasyarakat, dan serta bagaimana penjelasan diajukan oleh Philip mengenai tingkat penjelasan yang diinginkan oleh audiens dan apa saja yang diinginkan oleh audiens tersebut. Cukup sekian evaluasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.